Halo teman-teman semua, selamat pagi. Mau dengar cerita dari Kak Nurma? Jangan lupa di-subscribe dan tekan loncengnya ya. Jadi semua cerita yang Kak Nurma upload bisa dinikmati oleh adik-adik semua. Thank you. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Jaji masih bisa menyapa teman-teman semua di acara Kurmaja, kumpul bareng Jaji di bulan Ramadan. Nah teman-teman, udah lihat belum video Jaji yang ngobrolin tentang unta sama daki? Wah, ternyata banyak banget nih keistimewaan dari hewan ciptaan Allah yang satu itu, yaitu unta. Ternyata teman-teman, ada ceritanya loh. Ini adalah mukjizat Allah yang nyata, yang juga menceritakan tentang unta betina Nabi Soleh. Nah, ini akan menjadi bahasan kita nih di program Kurmaja hari ini. Selamat mendengarkan. Teman-teman, unta ini adalah merupakan unta betina. Dia memulai kisahnya di daerah yang terletak di Hijr, yang terletak antara Hijaz dan Syam. Sekarang disebut Madain Soleh. Ada waktu itu teman-teman sebuah suku yang bernama kaum Samud. Ya, mereka itu adalah keturunan Sam bin Nuh. Jadi sebenarnya unta ini sangat terkesan nih teman-teman sama kehidupan kaum Samud. Mereka mampu mendirikan istana di tanah yang datar dan memahat gunung batu untuk dijadikan rumah. Wah, keren sekali ya kaum Samud. Nah teman-teman, mereka itu diberikan anugerah oleh Allah untuk menjadi pengganti kaum Ad yang sebelumnya telah dimusnahkan. Jadi itu adalah nama-nama kaum ya teman-teman. Ada kaum Ad. Ketika kaum Ad musnah, digantikan Allah dengan kaum Samud. Allah memberikan rezeki yang berlimpah untuk kaum Samud teman-teman. Mereka dianugerahi tanah yang subur, air yang melimpah, dan juga kebun-kebun yang luas. Akan tetapi saat itu sang unta ketika dia berjalan dan melihat kondisinya saat itu teman-teman, ternyata ada kaum Samud yang mengulangi dosa kaum Ad. Mereka menyembah berhala yang terbuat dari batu. Oleh karena itu, Nabi Soleh diutus oleh Allah untuk berdakwah ke wilayah itu, berdakwah kepada kaum Samud teman-teman. Nah, unta tersebut menjadi saksi. Dia melihat hanya sebagian kecil aja dari kaum Samud yang beriman kepada Nabi Soleh. Karena sebagian besar masih ingkar, mereka juga mencoba mempengaruhi kaumnya untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Soleh. Wah, jadi Nabi Soleh juga diuji ya teman-teman. Waktu itu banyak yang gak mau ngikutin apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh. Mereka meminta Nabi Soleh mendatangkan bukti berupa mukjizat. Ya, supaya mereka percaya gitu sama ajaran yang dibawa Nabi Soleh teman-teman. Nah, saat itu aku ada. Kaum Samud tercengang melihatku. Jadi mereka kaget gitu teman-teman melihat seekor unta betina yang saat itu sedang bunting. Bunting itu kalau manusia sedang hamil ya teman-teman. Aku saat itu keluar dari batu. Wah, mereka seperti gak percaya dengan penglihatan mereka sendiri. Nah, inilah awalnya aku muncul di tengah-tengah kaum Samud. Nah, itulah awalnya unta betina ini muncul teman-teman di kalangan kaum Samud. Nah, unta itu terus mendengarkan pembicaraan mereka. Nabi Soleh berkata saat itu, "Wahai kaum Samud, sesuai janji kalian, apakah sekarang kalian beriman kepada Allah? Allah sudah menampakkan mukjizatnya yang kalian minta dan Allah mengabulkannya. Hanya Allah yang patut kalian sembah. Dan aku Soleh adalah seorang nabi kepercayaan yang diutus
oleh Allah kepada kalian. Nah teman-teman, saat mendengarkan omongan daripada Nabi Soleh, ternyata kaum Samud terdiam. Dan dia juga berkata kepada kaum ini, unta betina ini adalah dari Allah. Dia akan menjadi mukjizat sekaligus bisa menjadi ujian bagi kalian. Jangan mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kalian akan ditimpa azab yang pedih. Saat itu teman-teman, unta betina melihat orang-orang yang mulai percaya dengan Nabi Soleh. Kemudian dia juga mengikuti Nabi Soleh dan meninggalkan para pemimpin kaum Samud. Tapi para pemimpin kaum Samud pasti mereka kesal. Sebelum pergi, para pemimpin kaum Samud itu melihat unta dengan tatapan yang tidak bersahabat. Nabi Soleh memerintahkan umatnya untuk memperlakukan unta itu dengan baik, teman-teman. Alhamdulillah, unta itu senang sekali, teman-teman. Anaknya pun lahir saat itu, teman-teman. Dan mereka hidup damai beberapa saat itu. Orang-orang yang miskin, yang lemah, bisa menikmati air susu dari unta. Akan tetapi, pemimpin kaum Samud saat itu tidak tahan dengan Nabi Soleh. Dan mereka mengatakan Nabi Soleh itu sakit jiwa, teman-teman. Keesokan harinya, seperti biasa nih, kaum Samud, dia memanfaatkan keadaan yang sepi, teman-teman. Jadi, saat itu, unta yang ditinggalkan dalam keadaan sepi melihat ada 9 pemuda yang menghampirinya. Mereka membawa panah, membawa lembing, membawa pedang, dan menghampirinya. Tanpa basa-basi, mereka langsung membunuhnya, teman-teman. Wah, sakit sekali pasti ya yang dirasakan oleh unta itu ya, teman-teman. Setelah unta itu mati, teman-teman, para pemuda yang membunuh mendatangi Nabi Soleh. Wahai Nabi Soleh, datangkan apa yang kau ancamkan kepada kami, jika betul engkau termasuk Rasul yang diutus Allah. Nabi Soleh menjawab, bersukarialah kalian di rumah selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak bisa didustakan. Pada saat itu, teman-teman, Allah mengasur azabnya, tapi tidak langsung membinasakan mereka. Mereka justru semakin ingkar, mereka semakin melanggar, dan semakin jahat, membunuh anak si unta, dan juga berencana membunuh Nabi Soleh. Nah, teman-teman, setelah Nabi Soleh dan pengikutnya meninggalkan negeri Samud, pada hari keempat, Allah menurunkan azabnya kepada kaum Samud berupa petir yang menggelegar. Negeri itu rata dengan tanah, semuanya binasa. Itulah, teman-teman, hukuman yang pantas bagi orang-orang yang ingkar pada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu ya teman-teman, kita jadi belajar dari unta betinanya Nabi Soleh. Mujizat dari Allah yang nyata. Bebaskan diri kalian dari perbuatan syirik dan menyekutukan Allah dengan berhala atau dengan yang lainnya, karena itu merupakan perbuatan dosa, teman-teman. Jangan balas nikmat karunia Allah dengan kekafiran dan juga dengan kezaliman, seperti yang dilakukan oleh kaum Samud. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya kalian bisa beruntung di dunia dan juga di akhirat. Itu dia ya teman-teman. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Mengisi Ramadan teman-teman ya. Nah teman-teman, demikian program Kurmaja hari ini. Kumpul Ramadan bersama Jeji. Terima kasih untuk selalu menonton ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga klik loncengnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.